30 ayat itu semuanya kalau dibaca, rutin dibaca akan memberikan syafaat bagi yang membacanya sampai dia diampuni. Itu adalah surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Bapak Ibu mau baik semuanya urusan dunianya, perbaiki hubungan dengan sang raja yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa taala. Tulus dan ikhlas beribadah dan tunduk kepadanya, jaminan 1000%, bukan 100%, Bapak Ibu akan terpenuhi semua apa yang Bapak Ibu inginkan. Karena Nabi SAW sudah bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya yang dirahmati Allah. Ada satu surah dalam Al-Quran yang sering disebut sebagai penyelamat di alam kubur, penghapus dosa, sekaligus pemberi jaminan masuk ke dalam surga. Dan surah ini adalah surah Al-Mulk. Bayangkan, hanya dengan istiqomah membacanya setiap malam, kita bisa mendapatkan syafaat luar biasa di akhirat kelak. Bahkan dalam hidup di dunia pun, Allah bukakan jalan kemudahan rezeki dan urusan kita. Dan hari ini kita akan belajar tentang keajaiban surah Al-Mulk bersama Ustadz Khalid Basalamah. Ada 4 poin penting yang akan kita bahas tentang bekal menghadapi alam kubur, keutamaan surah Al-Mulk sebagai syafaat, makna bahwa Allah adalah raja segala raja, dan pelajaran untuk menyerahkan segala urusan hanya kepadanya. Mari kita mulai dengan yang pertama. Setiap manusia pasti melalui fase di alam kubur. Maka selama kita masih diberi nafas, inilah kesempatan untuk menyiapkan bekal terbaik. Jangan sampai lalai, karena ajal tidak pernah memberitahu kapan datangnya. Mari kita simak penjelasannya dari Ustadz Khalid Basalamah. Baik, kita akan melanjutkan bedah buku kita seperti biasa. Bila Allah Subhanahu wa taala mudahkan, ditulis oleh Dr. Ahmad Mustafa Mutawalli hafidahullah, masalah kunci sukses di alam kubur. Selalu kami ingatkan di judul buku ini setiap kali kita mulai materi kita, karena kajian kita ini cuma sebulan sekali. Kalau alam kubur adalah alam awal sekali akhirat, dan setiap orang di antara kita pasti akan melalui alam kubur tersebut. Sehebat apapun kita menjaga kesehatan kita, makanan yang sehat, udara yang asri, kemudian berolahraga yang cukup, istirahat yang cukup, tetap kalau ajal datang kita akan meninggal dunia, dan kita pun akan senasib dengan orang-orang yang sebelum kita, berbungkus dengan kain kafan, dimandikan, kemudian dibawa di geranda, lalu dimasukkan ke liang lahat. Itulah tempat awal kita menuju ke akhirat. Sebagaimana kata Utsman radhiyallahu anhu, inilah awal kehidupan akhirat. Yang lolos di sini sambil menuju kuburan, maka dia akan lolos di sana. Yang celaka di sini, maka akan celaka di sana. Maksudnya di timbangan amal dan nanti di hari kebangkitan. Inilah bahasan tentang awal alam akhirat kita, yang setiap orang di antara kita sudah sangat dekat dengan liang lahat itu. Jangan sampai seseorang dari kita terlalaikan dan selalu menganggap, oh masih panjang waktu, masih lama, umur saya masih muda. Ajal kalau datang tidak pernah mengenal umur seseorang, tidak mengenal tempat, tidak mengenal jabatannya. Semua perangkat-perangkat dunia ini hanya akan jadi kenangan saja. Kalau kita meninggal dunia, orang hanya mengatakan, oh dulu dia tinggal di sini, oh ini rumahnya dia, oh ini mobilnya, oh ini pakaiannya, oh ini kendaraannya. Dan ini pasangan hidupnya, ini anak-anaknya. Seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, 2 tahun akan dilupakan oleh manusia. Dan kita sedang menuju kepada hisab Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Sangat bodoh kalau orang terus saja melalaikan akhiratnya, melalaikan tentang kehidupan kuburan yang sudah diberikan bocorannya oleh Nabi SAW. Kemudian dia sibuk dengan perbuatan-perbuatan justru yang membuat nanti dia berat di akhirat sana. Tidak usah peduli dengan perkataan orang. Kalau Anda difitnah, Anda digibah, maka itu tambahan amal saleh buat Anda. Selama apa yang mereka tuduhkan itu tidak benar, maka Anda berjalan saja. Allah berfirman, Inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu. Allah akan membela orang-orang beriman dengan caranya. Kalau yang mereka tuduhkan itu benar, maka Anda tinggal introspeksi diri. Anda istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga Anda mengembalikan hak-hak manusia bila memang masih ada di pundak Anda, maka Allah akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan Anda. Nabi SAW selalu mengingatkan tentang masalah kuburan. Beliau mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazruha fa inna tudzakirul akhirah.
Dulu di Mekah saya pernah melarang kalian ziarah kubur. Karena di sana masih belum banyak kuburan kaum muslimin. Masih banyak kuburan orang-orang kafir. Setelah hijrah ke Madinah sudah ada pemakaman muslimin. Maka sekarang ziarahilah kubur itu. Karena dia akan mengingatkan akhirat. Kalau Anda merasa hati Anda sudah mulai agak keras. Pikiran Anda sudah mulai jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mata ini sudah malas untuk melihat cuplikan-cuplikan yang membawa kepada keimanan dari ceramah atau tafakkur tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Anda bisa segera datang ziarah kubur, duduk sejenak beberapa menit merenungi gundukan tanah dan batu nisan itu, di bawahnya ada manusia seperti Anda, dan Anda pun akan senasib dengan dia. Bahkan mungkin orang itu lebih sempurna daripada kita. Mungkin lebih sempurna secara paras wajah, fisik, warna kulit, kekayaan, jabatan, dan seterusnya. Maka akan mengingatkan kita. Begitu juga pada saat telinga sudah tidak ingin lagi mendengarkan kebaikan-kebaikan dari majelis ilmu, tidak mau lagi dengar tilawah Al-Quran, tangan ini sudah tidak berat untuk bersedekah, atau menyentuh kebaikan-kebaikan, atau kaki melangkah kepada tempat-tempat yang baik. Semua ini harus segera kita selamatkan sebelum terlambat. Karena makin kita lalaikan dan biarkan, maka makin berat nanti di alam barzah dan juga di alam akhirat sana. Sahabat semuanya, jika kita renungkan, bekal terbaik untuk alam kubur adalah amal yang kita bawa. Dan di antara amal itu, Rasulullah memberi kabar gembira tentang surah Al-Mulk. Beliau menjelaskan bahwa surah ini bisa menjadi syafaat bagi pembacanya, hingga dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Tidak hanya menyelamatkan dari siksa kubur, tapi juga dari api neraka. Itu berarti surah Al-Mulk bukan sekadar bacaan, tapi kunci menuju surga. Mari kita dengarkan penjelasan lengkapnya dari Ustadz Khalid Basalamah. Di antara hadis yang sangat masyhur, yang hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Ibnu Majah, tidak disebutkan tentu di buku kita tadi karena cuma dinukil sebuah riwayat, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Asy-Syaukani berkata tentang masalah hadis ini, ya, bahwasanya hadis ini sebenarnya hadis yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Namun hadis ini, oleh kata beliau, Ibnu Hibban, salah satu ulama hadis, menyebutkan bahwasanya perawi yang sedang dibahas yaitu Abbas Al-Jushami itu adalah thiqah atau orang yang terpercaya. Dan hadis ini juga memiliki penguat-penguat dari hadis yang lain dengan sanad sahih dari Anas, dan dikeluarkan oleh Tabarani dalam Al-Kabir dengan sanad sahih. Isi hadisnya begini, bahwasanya disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, inna suratun minal Qur'an, inna suratan minal Qur'an, karena ada inna sebelumnya maka dia mansub suratannya. Inna suratan minal Qur'an 30 ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya suratu tabarakalladzi biyadihil mulk. Kata Nabi SAW, pastikan di dalam Al-Quran ada surah terdiri dari 30 ayat. Yang 30 ayat itu semuanya kalau dibaca, rutin dibaca, akan memberikan syafaat bagi yang membacanya sampai dia diampuni. Itu adalah surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kalau kita gabungkan dua buah hadis ini, hadis yang tadi di buku kita, dia akan jadi penghalang dari adab kubur. Dan kalau di buku kita ini ditulis sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh Albani. Kalau di hadis kita ini, ya, yang Ibnu Hibban juga menyatakan bahwasanya hadis ini bisa diterima, menyatakan bahwasanya kalau tadi hadis yang pertama menghalangkan dari siksa kubur, kalau ini akan diampuni dosanya, ya, atau diberikan syafaat sampai dosa-dosanya dimaafkan. Berarti kalau riwayat yang baru kita bacakan ini bukan hanya sekedar selamat dari siksa kubur, tetapi juga dia akan selamat dari siksa neraka, karena akan diberikan syafaat sampai Allah mengampuninya. Dan para ulama tafsir memaknakan ini artinya Allah memberikan peluang kepada surah Al-Mulk, ya, yang mungkin tidak semua surah diberikan kesempatan yang sama
untuk memberikan pertolongan kepada orang yang rutin membacanya sampai diampuni dosanya. Kalau diampuni dosa, artinya dia akan masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Ini keutamaan yang lain. Jadi kalau kita melihat dua buah hadis ini, ada pernyataan tentang selamat dari siksa kubur dan juga selamat dari siksa api neraka karena diampuni dosa-dosanya gitu ya. Sahabat semuanya, lalu apa yang diajarkan surah Al-Mulk kepada kita? Salah satunya adalah menyadarkan bahwa Allah adalah raja dari segala raja. Semua kekuasaan di dunia, sekaya apapun seseorang, sebesar apapun kedudukan pemimpin, semuanya kecil di hadapan Allah. Karena itu, kita wajib taat kepada pemimpin selama tidak diperintah untuk bermaksiat. Tapi ketaatan yang utama tetaplah kepada raja yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita dengarkan kembali penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah. Kita mulai dari surah Al-Mulk itu sendiri di ayat pertama. Surah Al-Mulk ini dimulai 30 ayat ini tentunya dimulai dari surah atau ayat pertama Tabarakalladzi biyadihil mulk. Beda dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah 7 ayat dan ayat pertamanya Bismillah. Ya. Di sini Bismillahnya tidak masuk dalam hitungan ayat. Berarti 30 ayatnya itu mulai dari Tabarakalladzi biyadihil mulk. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka surah ini. Bapak Ibu sekalian silakan dibuka surah Al-Mulk di handphonenya atau punya mushaf. Bisa dilihat ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarak itu artinya maha suci. Ya. Maha berkah. Dan ini adalah salah satu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasa kita bilang tabaraka wa ta'ala. Maha berkah, maha suci, ya, maha tinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang sangat sempurna. Kalau ada salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang juga ada pada manusia, seperti sifat Allah Ar-Rahmanur Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ada potensi kita menyayangi sebagai manusia dan juga mengasihi. Tetapi tentu beda sekali antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara salah satu perbedaan dasarnya saja, kalau manusia itu memiliki sifat kasih dan sayang sangat terbatas. Hanya pada orang yang dia cenderung padanya. Kalau orang sudah pernah berbuat salah saja sama dia, maka sangat berat bagi manusia untuk bisa menerimanya kembali. Mengasihinya, menyayanginya seperti awal. Kalaupun dia memaafkan, maka mungkin untuk mengembalikan rasa sayang dan kasih seperti awal itu sulit sekali bagi manusia. Dan sangat berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat Allah ini sempurna dan abadi. Tidak akan berubah. Kalau orang mendapatkan Rahmanur Rahimnya Allah, maka selamanya. Termasuk orang yang sudah melakukan kesalahan, kemudian dia taubat kepada Allah, Allah akan mengembalikan sifat Rahman Rahimnya. Walaupun tadinya Allah marah karena dia buat maksiat, tapi karena dia meninggalkan, maka akan kembali sempurna seperti awal. Beda dengan manusia. Makanya kalau kita lihat juga sifat-sifat Allah yang lain seperti Ghafur, Ghaffar, yang maha pengampun, ya, dan suka mengampuni hamba-hambanya, ini maknanya abadi. Tafsirnya adalah sifat Ghafur dan Ghaffar, kata ulama, maknanya adalah suka mengampuni hambanya walaupun dia mengulang-ulangi dosa selama dia kembali kepada Allah. Dan ini tidak mungkin dimiliki oleh manusia. Tidak mungkin dimiliki oleh manusia, gitu ya. Sebagaimana juga sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain seperti syadidul iqab. Allah maha berat siksaannya. Ini memang dengan makna yang sebenarnya. Allah kalau menghukum tidak akan ada yang sama dengan hukumannya. Pasti paling berat, ya. Lebih berat daripada semua hukuman manusia. Allah mengatakan maha suci, maha berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di tangannya lah segala kerajaan. Nah, ini sebab dinamakan surah kita surah Al-Mulk dari kata-kata biyadihil mulk. Dan ini makna yang sebenarnya. Semua yang Bapak Ibu coba datangkan di benaknya sekarang, yang Anda kenal raja, yang Anda anggap dia raja berkuasa di muka bumi ini, dan punya banyak sekali melimpah harta, lama untuk menjabatnya, waktunya lama, misalnya sampai 30 tahun, 40 tahun menjadi raja, misal contoh.
keturunannya banyak segala macam lah ya. Tentu kalau kita mau tarik ke nabi-nabi ini, Nabi Sulaiman alaihissalam yang betul-betul kerajaannya digambarkan dalam Al-Quran itu sampai bisa memerintah jin ya, dan menjadi pasukannya, serta juga bisa berbicara dengan bahasa hewan ya. Kita lihat dalam surah An-Naml digambarkan Nabi Sulaiman faham tentang bahasa burung hudhud yang melaporkan tentang keberadaan Ratu Balqis yang menyembah matahari. Kemudian akhirnya Nabi Sulaiman mendakwahi mereka sampai mereka masuk kepada agama Allah. Juga tentang bagaimana surah An-Naml sendiri bicara tentang semut. Bagaimana Nabi Sulaiman AS mendengar suara ratu semut yang berbicara menyuruh agar seluruh kelompok dia masuk ke dalam lubang. Jangan sampai Nabi Sulaiman menginjak mereka dan akhirnya mereka mati tanpa Sulaiman AS menyadarinya. Maka Nabi Sulaiman memberhentikan semua pasukannya hanya karena mendengar ucapan ratu semut tersebut. Nah ini digambarkan seperti itu. Maka semua itu adalah kerajaan yang sangat kecil. Tujuannya Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan ini agar kita menyadari kalau kita sebenarnya berada di bawah kerajaan yang sangat besar. Presiden dengan wilayahnya, raja dengan wilayah itu kecil sekali, lingkupnya kecil. Dan mereka sama dengan kita, makhluk juga. Maka kita hanya taat kepada para pemimpin kita di saat mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat mereka menuduh kita maksiat kepada Allah, raja yang sebenarnya, kita nggak boleh mengikuti raja-raja manusia itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, patulah, dengarlah, ati, wasma, dengar, patuh pada pemimpin kalian. Malam yu'mar bimaksiyah. Selama tidak diperintahkan maksiat kepada sang raja yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa taala. Fa in umira bimaksiatin fala ta'ata fala sam'a wala ta'ah. Kalau kalian diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, raja yang sebenarnya, tidak ada kepatuhan dan tidak ada ketundukan pada pemimpin yang sedang ada. Misalnya ibu-ibu dipaksa buka jilbabnya, nggak boleh. Peraturan pemerintah nggak boleh pakai jilbab. Allah suruh pakai jilbab, nggak boleh kita patuh di sini. Karena memang di sini sudah melanggar hukum sang raja yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama itu tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, kita wajib patuh. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul dan pemimpin kalian. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan inilah puncak dari pelajaran surah Al-Mulk, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah. Dialah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Kita mungkin punya banyak rencana, banyak harapan, tapi hanya Allah yang menentukan hasilnya. Jika kita ikhlas menyerahkan segalanya kepada Allah, maka Allah akan penuhi kebutuhan kita dengan cara yang penuh hikmah dan kebijaksanaan. Mari kita simak penjelasan terakhir dari Ustadz Khalid Basalamah. Kalau Bapak Ibu faham tentang makna ini, berarti menunjukkan kepada kita Bapak Ibu sekalian, kita hanya tunduk kepada sang raja yang sebenarnya yang kerajaannya abadi. Itu yang sedang Allah menyampaikan pesan di dalam surah Al-Mulk ini. Sejalan dengan hadis yang sangat masyhur, di mana Nabi SAW mengatakan kepada Ibnu Abbas, wahai anak kecil, wahai anak muda, jagalah hubungan baikmu dengan Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah hubungan dengan Allah, engkau akan temukan Allah selalu ada di hadapanmu. Ketahuilah kalau seandainya seluruh kaum, seluruh umat ini mau menyampaikan padamu satu kebaikan, tidak akan sampai kepadamu kecuali yang sudah Allah catatkan untukmu. Dan kalau mereka semua berkumpul untuk menyusahkanmu, satu negeri ini semua benci sama kita dan ingin menyalahkan kita, maka tidak akan menimpamu kecuali yang sudah Tuhanmu Allah tentukan. Telah diangkat pena yang catat takdir dan telah kering catatan-catatan tersebut. Jadi semua ada di bawah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu mau baik semuanya urusan dunianya, perbaiki hubungan dengan sang raja yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa taala. Tulus dan ikhlas beribadah dan tunduk kepadanya, jaminan 1000%, bukan 100%, Bapak Ibu akan terpenuhi semua apa yang Bapak Ibu inginkan. Karena Nabi SAW sudah bilang, jaga hubungan baikmu sama Allah, kamu harus selalu mengetahui kau ini hamba Allah, kau adalah ciptaannya, kau berada di bawah kerajaannya. Ikuti perintahnya semua. Dan yang diperintahkan semua baik-baik. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, bantu orang susah, memaafkan dan seterusnya. Yang tidak dilarang itu semua tidak baik. Berbohong, menipu, mencuri. Maka kita menjadi orang yang sempurna. Plus juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang sudah dijaga sama Allah, tidak akan pernah ada yang bisa menyentuhnya.
Tidak akan pernah ada yang bisa menyentuhnya. Tidak akan ada yang bisa menyusahkan dia. Maka hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi SAW menanamkan prinsip dasar ini dalam sabda beliau, mintalah kepada Tuhan kalian, pencipta seluruh alam semesta ini, segala sesuatunya sampai tali sendal kalian. Kalau sendal kita putus pun, minta kepada Allah. Saya pernah jelaskan dalam bab doa, teman-teman sekalian, kalau kita minta, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Allah memang tidak akan lemparkan sendal dari langit. Tapi bagaimana? Allah buat sebuah sistem, dikenal dengan sunnatullah. Kita kalau berdoa, ya Allah, tolong sembuhin saya. Allah nggak akan lemparkan obat dari langit. Tapi Allah gerakkan kita, diilhamkan di pikiran kita, lalu kita mendapatkan jalan-jalan mudah, ketemu dengan seorang dokter konsultasi cocok, resepnya cocok, lalu sembuh. Itu jawaban dari doa kita. Kita minta rezeki, Allah nggak akan lemparin uang dari langit. Tapi Allah buat muncul ide kita untuk membuka usaha, bertemu dengan seseorang yang tawarkan usaha, kita dapat penawaran kerja, intinya kita akan terpenuhi, dan akhirnya kita mendapatkan kebutuhan kita. Nah begitu juga pada saat kita sakit, kita ingin dapat dokter yang cocok, konsul cocok, maka kita akan sembuh. Semua itu jawaban dari doa kita. Dan semua on proses, semua pasti ada prosesnya, sabar. Kita kalau lapar, ya Allah hilangkan lapar saya. Laparnya tidak hilang langsung. Allah kabulkan. Caranya gimana? Kita masih dapat dulu makanan, dikunyah dulu, ditelan dulu, diproses sama usus, baru laparnya hilang. Jangan tergesa-gesa. Makanya kata Nabi SAW, pasti diterima. Doa sesuatu yang terkadang selama dia tidak tergesa-gesa. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana ciri orang tergesa-gesa? Dia bilang, saya sudah berdoa, belum ada jawabannya, maka dia tinggalkan doa tersebut. Padahal mungkin tinggal beberapa kali lagi dia berdoa. Mungkin tinggal sekali lagi. Sabar. Dan dalam proses doa tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dipastikan ada pahala yang dicatatkan. Makin banyak kita berdoa, maka makin banyak pahala yang kita dapatkan. Ya, sampai kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar sebuah doa yang indah dari seorang hamba, Allah terlambatkan jawabannya agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Bayangkan kalau kita lagi sakit, kita bilang, ya Allah sembuhin saya, tiba-tiba sembuh. Kita masih berdoa? Berhenti. Tapi kalau Allah kasih waktu seminggu, sebulan, saat itu terus kita memohon kepada Allah. Kalau kita lihat besar kadar pahalanya di hari kiamat, Bapak Ibu sekalian, kita berharap berdoa seumur hidup kita. Karena memang besarnya pahala. Jadi dalam proses ibadah itu, semua sudah dicatat pahala. Maka jangan anggap ada yang sia-sia. Tanamkan pada dalam diri kita sifat-sifat Allah. Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, Allah mampu mengerjakan apa saja. Ini semua sifat-sifat yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Allah tutup di surah Al-Mulk ayat 1 ini, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ketahuilah, tanamkan di beginang kalian baik-baik, Dia maha kuasa atas segala sesuatunya. Suami ibu-ibu keras kepala, nggak mau sholat, nggak mau ini, nggak mau gitu, nggak mau cari halal. Allah pemiliknya. Nggak usah sibuk terus nasehatin dia, ribut sama dia. Sujud minta sama Allah. Tuhannya ada. Biarkan Allah yang mengubahnya. Itu kalau Anda serahkan sepenuhnya pada Allah, itu selesai urusannya. Anak Ustaz, anak saya ini sakit, tidak sembuh-sembuh. Anak saya nakal, nggak mau dengar. Itu ada Tuhannya, Allah. Kita nggak pernah punya andil di satu helai rambutnya. Tidak pernah kita pilih jenis kelaminnya, warna kulitnya. Yang kasih kita itu Allah. Yang berikan kita punya status ayah dan ibu Allah. Minta kepada Tuhannya. Ini kekuatan akidah seseorang muslim. Hanya kembali kepada Tuhannya. Karena wahuwa ala kulli syai'in qadir. Allah mampu atas segala sesuatunya. Kita sakit, kita mau kerjaan, mau apa saja. Intinya sebenarnya ibadah itu teman-teman sekalian adalah manja sama Allah. Kenapa kita nggak mau gitu? Bagaimana kita bermunajat dan sepenuhnya selalu merengek dan minta kepada Allah SWT. Makin sering kita merengek, makin sering kita manja sama Allah, maka Allah makin memberikan kepada kita. Itu poinnya. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, mari kita renungkan. Setiap malam yang kita lewati adalah kesempatan. Surah Al-Mulk bukan hanya bacaan, tapi benteng yang melindungi, syafaat yang menolong, dan pintu ridhonya Allah. Jangan biarkan hidup kita berlalu tanpa dekat dengan surah ini. Mulai dari sekarang, biasakan diri membacanya, resapi maknanya, dan jadikan ia teman setia dalam perjalanan menuju Allah. Semoga Allah menjadikan hati kita selalu rindu kepada Al-Quran, memberikan kita istiqomah untuk membaca surah Al-Mulk setiap malam, menjadikan ia sebagai cahaya di alam kubur kita, dan syafaat di akhirat nanti, dan kunci untuk masuk ke dalam surganya Allah.
Dan semoga Allah selalu menjaga guru kita Ustadz Khalid Basalamah, memberikan kesehatan kepadanya, umur yang panjang, serta keberkahan dalam ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita bertemu kembali di video selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.